Baik, eh, terima kasih. Sebelumnya berikut saya sampaikan summary tentang video tentang system thinking yang sudah saya lihat videonya di YouTube di link yang disediakan di e-learning. Eh, Pernah nggak kamu merasa suatu masalah nggak pernah selesai? Sudah diatasi berkali-kali tapi muncul lagi dalam bentuk lain. Nah, bisa jadi itu karena belum melihat masalahnya dari sudut pandang system thinking. Nah, bisa jadi itu karena kita belum melihat masalah dari sudut pandang system thinking. Di video ini kita akan bahas apa sih system thinking itu, kenapa penting banget, dan gimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. System thinking atau berpikir sistem adalah cara berpikir yang melihat dunia sebagai jaringan yang terhubung, bukan kumpulan hal-hal yang berdiri sendiri. Setiap tindakan, setiap kebijakan, setiap keputusan punya dampak ke bagian lain dari sistem. Kalau berpikir biasa, kita cenderung fokus ke satu titik, sebab akibat langsung. Tapi dengan sistem thinking kita belajar melihat pola keterkaitan dan umpan balik yang membentuk hasil keseluruhan. Misalnya, ketika pemerintah menurunkan harga bahan bakar agar rakyat senang, konsumsi meningkat, polusi naik, dan efek jangka panjangnya malah membebani lingkungan. Itulah contoh bagaimana solusi yang tampak baik di permukaan bisa menciptakan masalah baru karena kita nggak melihat sistemnya secara utuh. Berpikir linear versus berpikir sistem. Kita terbiasa dengan berpikir linear, A menyebabkan B. Tapi dunia nyata jarang sesederhana itu. Dalam sistem A bisa mempengaruhi B, tapi B juga bisa balik mempengaruhi A. Membentuk loop, umpan balik atau feedback loop. Ada dua jenis, umpan balik positif yaitu memperkuat perubahan, umpan balik negatif yang menstabilkan sistem. Komponen-komponen sistem thinking. Ada beberapa elemen penting yang perlu kita pahami dalam berpikir sistem. Ada feedback loops, ada hubungan sebab akibat yang melingkar, bukan linear. Ada delay, penundaan, efek dari tindakan bisa muncul belakangan, nggak langsung terasa. Lalu ada boundaries, batas sistem, sejauh mana kita mendefinisikan sistem. Ada interdependensi, setiap bagian saling bergantung dan mempengaruhi. Bayangkan tubuh manusia, kalau satu organ terganggu, organ lain juga terpengaruh. Begitu pula dengan organisasi, ekonomi, bahkan hubungan sosial. Mengapa sistem thinking itu penting? Kenapa penting? Karena banyak kebijakan, keputusan, atau solusi gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena kita nggak melihat struktur sistemnya. Sistem thinking membantu kita menemukan akar masalah, bukan hanya gejalanya. Membuat solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Menghindari efek samping tak diinginkan. Mengelola kompleksitas dunia modern. Misalnya, kalau kita ingin mengatasi kemiskinan, nggak cukup hanya memberi bantuan tunai atau bantuan sosial atau bantuan sembako, menurunkan harga bahan-bahan pokok, tapi kita juga perlu lihat sistem pendidikan, lapangan kerja, budaya kerja, hingga pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi mengenai tantangan berpikir sistem. Tentu berpikir sistem nggak mudah. Otak kita cenderung mencari solusi cepat, quick fix. Padahal dalam sistem kompleks, solusi instan bisa berakibat fatal. Diperlukan beberapa keterampilan utama, misalnya kemampuan memetakan hubungan antara faktor, kesabaran menghadapi delay karena hasilnya butuh waktu, kemauan melihat keseluruhan bukan bagian kecil saja. Dan yang paling penting, berpikir sistem menuntut kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita mungkin belum melihat keseluruhan gambar besarnya. Yang keenam, atau ada penutup, jadi berpikir sistem bukan sekedar teori, tapi cara pandang baru terhadap dunia. Kita belajar melihat hubungan, bukan hanya bagian. Belajar memahami pola, bukan hanya peristiwa.
Dan yang terpenting, belajar bahwa perubahan kecil di satu titik bisa punya dampak besar. Kalau kita tahu di mana titik tuasnya atau leverage point. Kalau kamu ingin jadi pemimpin, mengambil keputusan atau warga yang bijak, system thinking adalah kunci untuk memahami dunia yang makin kompleks ini. Itu saja summary dari saya. Terima kasih sudah menonton summary saya tentang system thinking ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus berusaha belajar menambah pengetahuan. Terima kasih. Selamat malam.